Renungan harian hari Jumat 18 Februari 2022. Jalan seorang murid Yesus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikutinya. Ada sebuah cerita seorang yang kaya dalam hidupnya, namun dia masih gelisah karena tidak menemukan kedamaian di dalam hati. Suatu hari ia memutuskan untuk mencari seorang pembimbing rohani, pembimbing spiritual. Dan berdasarkan informasi yang dia peroleh, dia menemukan seorang pembimbing rohani yang tinggal di tengah hutan. Karena itu ia berusaha menemui pembimbing itu dan dengan membawa sebagian hartanya untuk bekal perjalanan dan untuk pemberian bagi pembimbing itu. Dan ketika masuk hutan, ia berjumpa dengan seorang pengemis yang tiba-tiba mengambil hartanya dan membawa lari. Ia pun mengejar pengemis itu dan berlari hingga ia mengalami kecapean. Dan ketika ia istirahat di sebuah pondok, tiba-tiba pengemis mendekat sambil tersenyum. Ia membawa hartanya yang dia telah curi sambil mengatakan, "Sekarang bagaimana perasaanmu? Tidakkah kamu sekarang mengalami ketenangan dan kedamaian?" Nah, saudara-saudari yang terkasih, pengemis itu lah sebenarnya seorang pertapa pembimbing rohani yang sedang mengajari orang kaya tadi untuk mempunyai sikap lepas bebas terhadap harta kekayaannya. Ia begitu gelisah, orang kaya itu begitu gelisah, tidak menemukan damai karena dia masih melekat dengan harta kekayaannya. Dia berpikir bahwa kedamaian dan kekayaan bisa mereka beli. Tetapi justru dengan melepaskannya, ia memperoleh kedamaian itu dan hartanya pun juga tidak hilang. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering mengalami kita sulit untuk melepaskan diri dari kenyamanan-kenyamanan hidup yang kita miliki. Entah itu harta kekayaan kita, entah itu ketenaran, kepopularitas kita, entah itu jabatan kekuasaan kita. Dan juga banyak hal kita selalu melekat dengan apa yang kita pikirkan, membuat kita berdamai, membuat kita menemukan kedamaian. Padahal untuk dapat terus maju dalam hidup rohani, kita perlu belajar terus-menerus untuk melepaskan. Santo Yohanes dari Salib, dia mengajarkan supaya kita menyangkal segala sesuatu. Bukan ini, bukan itu. Untuk memperoleh segala, kita harus meninggalkan segala-galanya. Untuk memperoleh kemudian apa yang kita rindukan, kita harus meninggalkan apa yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Sungguh perjalanan rohani adalah perjalanan pengosongan diri, perjalanan untuk meninggalkan segala-galanya. Dan Yesus sendiri telah mencontohkan, memberikan teladan dan juga mengajarkan bahwa untuk dapat menemukan damai, kita harus meninggalkan, kita harus berani menyangkal diri, kita harus berani melepaskan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setelah mengajar para murid bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak, dihina, disiksa, bahkan mati, dibunuh, namun bangkit, Yesus meminta kepada para muridnya, barang siapa mau mengikutinya harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikutinya. Menyangkal diri berarti kita selalu tidak memikirkan, mementingkan diri sendiri, dan kemudian meninggalkan hal-hal yang membuat kita nyaman, dan selalu mau kehilangan nyawa. Nah, untuk dapatkan kembali nyawanya,
Memanggul salib berarti kita tetap juga dalam penderitaan, kesulitan, tantangan, penolakan, siksaan, disingkirkan, penyingkiran. Kita tetap mencintai seperti Tuhan. Kita tetap mengasihi sambil menanggung semua penderitaan itu sebagai bagian, ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Itulah cara kita mengikuti Tuhan, ikut serta di jalan salibnya. Dan kita tetap terus setia mengikuti Yesus seperti Bunda Maria setia. Dan berarti kita terus mau belajar semakin mengenal Yesus, semakin meneladani hidupnya yang selalu melaksanakan kehendak Bapanya, dan juga terus-menerus kita belajar menghayati, melaksanakan apa yang diajarkannya. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, inilah tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu kita terus-menerus menyangkal diri, terus-menerus menyatukan diri dengan Kristus, menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, dan juga selalu mau menanggung salib setiap hari dengan tetap setia mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup kita yang akan membimbing, mengarahkan hidup kita menuju tujuan hidup kita semua, yaitu persatuan dengan Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati.